Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dengan Ibu, jangan bosan ya. Sekarang kita masuk ke jam sastra. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah menganalisis puisi yang berjudul Ironi Negeri Ini. Rata-rata kebanyakan sudah ada yang betul semua, tapi masih ada beberapa kesalahan. Nah, untuk itu, Ibu akan memberikan salah satu contoh analisis puisi baik itu dilihat dari unsur intrinsik ataupun ekstrinsiknya. Tapi di sini kita akan mengganti puisi yang lain ya, tidak dengan puisi yang sama. Puisinya puisi doa karya Hairil Anwar. Tuhanku, dalam termenung aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh, mengingat kau penuh seluruh cahyamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Nah, ini puisi yang sudah sangat populer ya, karya Hairil Anwar. Nah, kita analisis ya dari unsur intrinsiknya. Untuk yang analisis yang pertama itu adalah dari segi atau unsur batin. Ada tema. Temanya itu karena puisinya tadi itu kebanyakan mengulang-ulang kata Tuhanku, Tuhanku. Puisi ini memiliki tema tentang ketuhanan. Salah satu buktinya di sini ada kata Tuhanku ya yang sering diulang-ulang beberapa kali lalu masih menyebut namamu. Itu salah satu buktinya bahwa puisi ini bertemakan ketuhanan. Lalu ada nada dan suasana, unsur batin yang kedua nih. Nada itu berarti sikap penyair terhadap pokok persoalan atau feeling atau rasa ya. Nah, sikap penyair terhadap pembaca tuh yang disebut dengan nada. Jadi ingat, nada itu berkaitan dengan sikap penyair terhadap pembaca. Sementara kalau suasana itu adalah keadaan atau perasaan pembaca sebagai akibat pembaca puisi. Nah, nada yang berhubungan dengan tema ketuhanan menggambarkan betapa dekatnya hubungan penyair dengan Tuhan. Nah ya, jadi kalau nada berkaitan dengan si penyair, kalau suasana itu berkaitan dengan si pembaca. Sebagai pembaca, setelah kita membaca puisi tersebut, suasana hati kita itu menjadi seperti apa, ataukah sedih atau apa misalnya. Itu ya. Lalu, nah, berhubungan dengan pembaca, maka puisi doa tersebut bernadakan sebuah ajakan kepada pembaca agar menyadari bahwa hidup ini tidak bisa berpaling dari ketentuan Tuhan. Karena itu, dekatkanlah diri kita dengan Tuhan. Nah, hayatilah makna hidup ini sebagai sebuah pengembaraan di negeri asing. Jadi kita ini hidup di dunia itu hanya mengembara ya, hanya sementara. Nanti kehidupan yang abadi itu adalah kekal kehidupan yang abadi itu ada di akhirat ya. Nah, itu nada dan suasananya. Lalu selanjutnya adalah perasaan. Nah, perasaan berhubungan dengan suasana hati penyair. Dalam puisi doa menggambarkan perasaan penyair adalah perasaan terharu dan rindu. Nah, perasaan tersebut tergambarkan dari diksi yang digunakan, antara lain termenung, menyebut namamu, aku hilang bentuk, remuk, dan aku tidak bisa berpaling. Nah, itu jadi perasaan itu ya, perasaan penyairnya itu terharu atau rindu dan juga rindu. Dan yang unsur batin yang keempat adalah amanat. Amanat itu sesuai dengan tema yang diangkatnya puisi ini berisi tentang amanat pembaca agar menghayati hidup dan selalu merasa dekat dengan Tuhan. Agar bisa melakukan amanat tersebut, pembaca bisa merenungkan atau termenung seperti yang dicontohkan penyair. Lalu penyair juga mengingatkan pada hakikatnya hidup ini tidak kita hanyalah sebuah pengembaraan di negeri asing yang suatu saat kita akan kembali juga. Nah, hal ini dipertegas kembali oleh penyair pada bait terakhir. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Nah, itu ya penegasan ulangnya. Jadi puisi ini itu mengajak kepada pembaca supaya kita itu kembali kepada hakikat kehidupan yang sebenarnya, karena di dunia ini
hanya bersifat sementara. Tuh ya, dilihat dari Dilihat dari unsur intrinsiknya. Jadi lalu di sini ada contoh yang lain.